Hai semua, perkenalkan, nama saya Bella Esperanza Gabriela dari D3 Teknologi Pulp dan Kertas. Kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai chlorine dioxide plant. Chlorine dioxide merupakan senyawa kimia yang memiliki formula sel O2 dan juga merupakan gas berwarna kuning hingga berwarna kecoklatan pada suhu dan tekanan ruangan. Sel O2 adalah agen pengoksidasi, dapat mentransfer oksigen ke berbagai substrat dan tidak terhidrolisis ketika memasuki air. Sel O2 ini banyak digunakan pada proses pemutihan di industri pulp dan kertas dan juga di industri pengolahan air minum. Nah, sekarang kita akan memasuki penjelasan mengenai chlorine dioxide plant. Jadi, chlorine dioxide plant terdiri dari 3 section utama. Yang pertama, sodium chloride production, yang kedua, chlorine dioxide production, dan yang ketiga, hydrochloric acid production. Nah, kita akan membahas satu persatu dari ketiga section tersebut. Pada proses ini, menggunakan chloride transformer atau rectifier yang berfungsi untuk mensuplai arus searah DC ke electrolyzer, dan menggunakan Catholic Protection Unit atau CPU yang berfungsi untuk mencegah korosi sel dengan mensuplai arus kecil ke electrolyzer ketika chloride transformer atau rectifier dimatikan dan sel-sel masih penuh dengan liker. Wichlorate yang mengandung garam dan air yang dibutuhkan untuk memproduksi NaCl dipompa dari sel O2 area menuju chlorate reaktor, di mana fungsi dari chlorate reaktor sebagai tempat waktu tinggal sementara sebelum terjadinya elektrolisis. Lalu, cairan reaktor mengalir dari chlorate reaktor melalui electrolyte cooler. Fungsi dari electrolyte cooler untuk menghilangkan panas yang dihasilkan dalam sel oleh arus listrik. Kemudian, cairan menuju ke dalam sel-sel electrolyzer. Fungsi electrolyzer pada proses ini untuk melewatkan arus listrik melalui cairan ke sodium klorat. Gas hidrogen dan cairan naik dari sel ke degasifier. Fungsi dari degasifier untuk memisahkan gas hidrogen dari cairan yang diproduksi dalam sel. Lalu, cairan mengalir turun dari degasifier ke reaktor untuk menyelesaikan reaksi. Strong chlorate yang overflow dari reaktor dialirkan menuju strong chlorate feed tank. Kemudian, strong chlorate dipompa dari strong chlorate feed tank ke sel O2 area. Hidrogen mengalir dari chlorate reaktor menuju HCl synthesis unit atau ke hidrogen scrubber. Hidrogen yang tidak diperlukan untuk produksi HCl akan dilepaskan melalui hidrogen scrubber ke atmosfer. Strong chlorate dipompa dari strong chlorate feed tank melalui strong chlorate cooler, lalu ke strong chlorate filter dan strong chlorate chiller ke dalam generator. Fungsi dari strong chlorate filter untuk menghilangkan impurities dari strong chlorate feed menuju generator. HCl dipompahkan dari HCl storage tank ke generator. Generator pada proses ini adalah vessel di mana reaksi antara sodium klorat dan hydrochloric acid berlangsung. Generator ini juga berfungsi untuk memproduksi sel O2 dan wichlorate. Lalu, wichlorate yang overflow dari generator akan dialirkan ke wichlorate evaporator, kemudian dipompa ke sodium klorat reaktor. Fungsi dari wichlorate evaporator adalah untuk menghilangkan kelebihan air. Gas sel O2 mengalir dari generator ke sel O2 pump tank, di mana sel O2 diserap oleh air atau diserap ke dalam air. Selanjutnya, cairan sel O2 dipompa dari sel O2 absorber menuju sel O2 storage tank. Sel O2 absorber kontak dengan gas sel O2 dari generator dengan air dingin untuk membentuk larutan sel O2. Fungsi dari sel O2 storage tank menyediakan larutan sel O2 untuk bleach plant. Wichlorine gas tidak terserap dalam air dingin, mengalir dari sel O2 absorber menuju HCl synthesis unit. Air dingin dipompa ke atas sel O2 absorber
untuk menyerap gas SeO2 agar dapat memproduksi cairan SeO2. Hypotower, lokasinya berada di chlor-alkali plant. Fungsi dari hypotower untuk menghilangkan sisa klorin dari gas ventilasi sebelum dilepaskan ke atmosfer. Hidrogen dari reaktor sodium klorat dan chlor-alkali plant mengalir melalui hidrogen cooler menuju HCl synthesis unit. Fungsi dari hidrogen cooler untuk mendinginkan umpan hidrogen ke HCl synthesis unit hingga kurang dari 50 derajat Celcius untuk menghilangkan uap air berlebih. Klorin yang merupakan campuran dari weak klorin yang berasal dari chlorine dioxide absorber serta strong klorin dan gas buang yang berasal dari chlor-alkali plant mengalir ke HCl synthesis unit, di mana fungsi dari HCl synthesis unit untuk menghasilkan HCl dengan membakar klorin dan hidrogen, dan fungsi lainnya menyerap gas ke dalam air yang terdemineralisasi sehingga membentuk larutan HCl. Demineralized water masuk melalui tail gas scrubber lalu mengalir ke HCl synthesis unit. Fungsi dari tail gas scrubber untuk menyerap gas HCl yang tersisa dari ventilasi gas HCl synthesis unit. Kemudian, gas HCl yang tersisa dari tail gas scrubber mengalir ke tail gas ejector. Fungsi dari tail gas ejector untuk menciptakan ruang hampa udara sehingga menarik udara ke dalam burner pada saat startup untuk bercampur dengan hidrogen, lalu membentuk campuran yang menyala dan membersihkan ventilasi gas dengan steam sebelum dilepaskan ke atmosfer. Uap dikondensasi dalam heat exchanger. HCl mengalir dari HCl synthesis unit menuju HCl storage tank untuk disimpan sementara sebelum digunakan. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.